Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suwanda Dwi-Atmaja. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi program antrian penerimaan mahasiswa baru menggunakan Java. Jadi dalam program ini saya menggunakan algoritma queue. Kenapa algoritma queue? Karena program tersebut lebih efektif jika menggunakan queue atau antrian. Sebenarnya bisa jika menggunakan algoritma lain, namun menurut saya lebih efektif jika menggunakan queue yang bersifat FIFO atau first in first out. Oke, sebelum membahas di Java, saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart dari queue ini. Nah, pada program queue secara umum bermula dari memproses queue untuk mengecek apakah queue itu kosong atau tidak. Setelah itu masuk ke program operasi instruksi pilihan antara lain dequeue, enqueue, dan invoqueue. Apabila pilihan sama dengan 1, maka push value to queue. Apabila pilihan sama dengan 2, maka masuk ke kondisi apakah queue tersebut kosong. Jika benar, maka pop value from queue. Ya. Apabila kondisi queue kosong adalah salah, maka kembali ke proses operasi instruksi pilihan. Dan sedangkan apabila pilihan bukan sama dengan 2, maka invoqueue akan berjalan menghasilkan output. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan di Java. Di sini saya menggunakan NetBeans. Jadi source code-nya seperti berikut. Oke, berikut adalah source code dari queue itu sendiri. Nah, berikut ada penjelasannya. Pada pemrograman queue yang dibuat menyimpan data antrian, terdapat sebuah kelas bersifat public. Pada kelas queue terdapat beberapa tipe data dan beberapa inisial, yang diantaranya adalah array yang digunakan untuk menyimpan data dalam antrian. Selama proses dijalankan, array yang digunakan bertipe string. Selanjutnya, variabel yang ada dalam program queue adalah size bertipe integer untuk sebuah ukuran atau banyaknya jumlah queue yang tersimpan di array. Selanjutnya adalah rear bertipe integer untuk ekor pada antrian, dan front variabel bertipe integer untuk kepala atau depan suatu antrian. Kelas queue adalah kelas yang berparameter variabel kapasitas yang bertipe integer, yang dimana harus diisi saat program queue ini dijalankan, dimana variabel kapasitas ini sebagai kapasitas dari banyaknya antrian yang digunakan pada parameter kelas queue ini. Secara bersamaan, variabel front dan rear diinisialisasi bernilai -1, yang dimaksud antrian masih dalam keadaan kosong, dan variabel size berisi kapasitas yang sebelumnya secara bersamaan. Juga data array diinisialisasi terbentuk sebanyak jumlah kapasitas dalam variabel size. Function-function pada kelas program queue yang dibuat untuk beberapa operasi queue diantaranya adalah isEmpty, isFull, dequeue, dan enqueue, dan juga ada invoqueue. Oke, sekarang ke isEmpty.
isEmpty digunakan untuk mendeklarasikan antrian yang kosong, sedangkan isFull digunakan untuk menyatakan antrian yang sudah penuh. enqueue berfungsi untuk memasukkan data ke dalam antrian, dan dequeue digunakan untuk mengeluarkan data dari antrian. InfoQueue digunakan untuk menampilkan isi dari antrian jika dibutuhkan, misalnya setelah data dikeluarkan dari antrian atau di dequeue untuk menampilkan hasil terbarunya, maka perlu dimasukkan function InfoQueue. Oke, berikut adalah contoh dari pemanggilan data tadi. Di sini kita simulasikan untuk maksimal antriannya adalah 10 antrian. Nah, bagaimana kenapa kok bisa 10 antrian? Karena di sini di set 10. Nah, jadi bagaimana kalau kita tambahkan antrian ke-11? Nih, antrian ke-11. Bagaimana jika kita tambahkan antrian ke-11? Itu tidak akan bisa, ya. Coba kita running, coba kita run file. Oke. Nah, di sini hasil dari proses antrian tadi. Nah, data ke-11 ini tidak akan mungkin masuk ke antrian ini karena sudah penuh. Di sini kan maksimal 10. Nah, lihat, kuota penuh. Ini adalah antrian ke-11. Kita tidak bisa menambahkan antrian ke-11 karena maksimalnya 10. Nah, caranya biar antrian 11 ini masuk itu bagaimana? Kita dequeue. Kita dequeue antrian pertama, maka antrian ke-11 ini bisa masuk. Nih, saya akan contohkan dequeue. Nah, coba kita run. Nah, di sini kita bisa lihat pada data pertama sebelum diupdate antrian terdapat antrian 1 sampai 10. Nah, ketika kita mendequeue data antrian 1 nih dihapus dari penyimpanan karena ini queue, yaitu first in first out. Yang pertama masuk yaitu adalah yang pertama kali keluar. Nah, itu sebabnya kenapa antrian 1 yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita menggunakan function InfoQueue, ya, dipanggil lagi, kemudian terbentuklah data ini, dimulai dari antrian 2 sampai antrian 11. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.